Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan membahas topik mengenai manajemen modal kerja. Untuk anggotanya sendiri di sini ada saya Helmi dan rekan saya Nisa, Angga, dan Nuri. Untuk topik yang akan kita bahas di sini ada beberapa poin. Pertama ada pengertian modal kerja, kedua jenis-jenis serta sifat modal kerja, ketiga perputaran modal kerja, keempat faktor pengaruh besar kecil modal kerja, kelima dasar manajemen modal kerja, dan yang terakhir pola pembelanjaan modal kerja. Untuk topik pertama akan disampaikan oleh Saudara Angga. Ya, di sini ada modal kerja. Modal kerja adalah uang atau aset yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar gaji, dan membiayai kebutuhan rutin lainnya. Lalu di sini juga ada manajemen modal kerja. Tujuan utama manajemen modal kerja adalah mengelola aset lancar dan kewajiban lancar untuk memastikan jumlah modal kerja bersih yang memadai dan dapat diterima sehingga likuiditas perusahaan tetap terjaga. Di sini juga ada konsep modal kerja. Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan lain-lain. Lalu yang kedua, dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lalu ada yang ketiga, dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Dan yang keempat, dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja atau working capital. Lalu di sini juga ada konsep modal kerja. Yang ke satu, konsep kuantitatif. Modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar berupa kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan yang tertanam dalam aktiva lancar akan mengalami perputaran dalam waktu yang pendek. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Lalu yang kedua, konsep kualitatif. Pengertian modal kerja dikaitkan dengan besarnya hutang lancar. Modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurang hutang lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja neto atau bersih. Bisa juga disebut net working capital. Lalu yang ketiga, konsep fungsional. Dana dalam operasional bisnis bertujuan menghasilkan pendapatan, namun ada dana yang tidak memberikan hasil sesuai target perusahaan atau bahkan tidak berkontribusi pada pendapatan. Dana ini disebut non-working capital. Lalu di sini ada jenis-jenis modal kerja. Modal kerja permanen atau permanent working capital, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Lalu yang ke satu, modal kerja primer atau primary working capital, yaitu modal minimum yang wajib dimiliki perusahaan untuk menjaga kelancaran operasional sehari-hari seperti kas dan persediaan dasar. Lalu yang kedua, modal kerja normal atau normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasi bisnis pada kondisi normal tanpa gangguan, mencakup kebutuhan rutin yang stabil. Di sini juga ada modal
kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan atau bisa dikatakan bersifat fleksibel dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan bisnis pada waktu tertentu. Di sini juga ada modal kerja musiman atau seasonal working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan karena fluktuasi musim. Lalu yang kedua modal kerja siklis, yaitu cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan karena perubahan siklus bisnis atau ekonomi. Dan yang terakhir modal kerja darurat, emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalkan karena adanya pemogokan buruh dan perubahan ekonomi yang mendadak. Terima kasih kepada Saudara Angga. Selanjutnya ada materi perputaran modal kerja yang akan disampaikan oleh Saudari Nuri. Nah, yang selanjutnya ada perputaran modal kerja. Modal kerja perusahaan selalu dalam keadaan berputar, di mana periode perputarannya dimulai dari saat kas diinvestasikan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai saat menjadi kas. Dalam gambar tersebut, kita bisa melihat diagram alir yang menggambarkan siklus transaksi dalam suatu bisnis, khususnya terkait arus kas dan barang. Yang pertama ada transaksi kas ke barang dan ke kas lagi. Di awal kas digunakan untuk membeli barang yang sudah dibeli kemudian dijual dan hasil penjualannya masuk kembali ke kas. Yang kedua, kas digunakan untuk membeli barang, tetapi kali ini barang dijual secara kredit sehingga tercatat sebagai piutang. Yang ketika piutang terbayar, kas kembali masuk ke perusahaan. Yang terakhir, kas tidak hanya digunakan untuk membeli bahan, tetapi juga untuk membayar upah buruh. Bahan dan tenaga kerja atau upah buruh diolah menjadi barang yang kemudian dijual sebagai piutang. Saat piutang tersebut terbayar, kas kembali masuk ke perusahaan. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan besarnya modal kerja. Yang pertama, sifat dan jenis perusahaan. Semakin besar skala usaha atau kompleksitas operasional perusahaan, semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. Jenis usaha juga menentukan perputaran persediaan dan modal kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, proses produksi. Perusahaan industri yang proses produksinya cukup rumit dan memakan waktu yang lama harus memiliki modal kerja yang cukup besar, khususnya dalam bentuk persediaan yang terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, syarat-syarat penjualan. Sistem penjualan yang dilakukan akan menentukan besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan perusahaan. Bagi perusahaan yang penjualannya dengan sistem kredit, maka modal kerja yang tertanam dalam piutang dagang akan besar dibanding dengan perusahaan yang penjualannya dengan tunai. Yang terakhir, ada jenis barang yang diproduksi atau dijual. Jenis barang yang diproduksi atau dijual sangat mempengaruhi besarnya modal kerja dengan memperhatikan yang pertama, apakah barang yang diproduksi atau dijual tersebut merupakan jenis barang yang tahan lama atau yang mudah rusak. Kemudian apakah barang atau bahan tersebut adalah barang impor atau dapat dibeli lokal. Yang terakhir, kepekaan barang dalam persediaan terhadap mode atas selera konsumen yang selalu berubah. Lalu ada besar kecilnya modal kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama oleh volume penjualan. Perusahaan akan membutuhkan modal kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya, di mana puncak dari kegiatan perusahaan adalah kegiatan penjualan. Dengan demikian, tingkat penjualan yang tinggi membutuhkan dana yang besar dan sebaliknya. Yang kedua, kebijaksanaan yang diterapkan perusahaan. Politik penjualan. Yang pertama ada politik penjualan kredit. Panjang pendeknya perputaran piutang akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja dalam suatu periode. Yang kedua, politik penentuan besarnya persediaan besi. Besar kecilnya persediaan yang diinginkan perusahaan, baik persediaan kas, bahan baku, bahan jadi, akan menentukan besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga,
oleh pengaruh musim. Dengan adanya pergantian musim akan mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan barang atau jasa. Juga akan mempengaruhi tingkat penjualan, dan fluktuasi tingkat penjualan akan mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan produksi. Yang terakhir, ada kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi atau merubah proses produksi lebih cepat dan ekonomis. Hal ini akan mengurangi besarnya kebutuhan modal kerja, tetapi dengan kemajuan teknologi juga perusahaan perlu mengimbangi dengan mengganti mesin-mesin lama dengan yang berteknologi baru, sehingga diperlukan modal kerja yang besar. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen modal kerja. Nah, manajemen modal kerja sendiri itu meliputi 4 poin. Pertama, ada perencanaan besarnya kebutuhan modal kerja. Kedua, sumber-sumber pemenuhan modal kerja. Ketiga, penggunaan modal kerja. Dan yang terakhir, analisa laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, yang pertama ada perencanaan besarnya kebutuhan modal kerja. Nah, ini mencakup penentuan jumlah dana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan secara berkelanjutan. Perubahan dari aktivitas usaha suatu perusahaan akan mengakibatkan perubahan terhadap kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja dalam suatu periode pada waktu yang akan datang dapat dihitung sebagai berikut. Kebutuhan modal kerja sama dengan periode perputaran modal dikali rata-rata pengeluaran kas per periodenya. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama ada periode perputaran modal kerja. Dimulai sejak kas diinvestasikan sebagai komponen modal kerja sampai kembali menjadi kas. Panjang pendeknya perputaran modal kerja akan tergantung kepada perputaran komponen modal kerja. Di mana semakin pendek tingkat perputarannya, berarti akan semakin tinggi tingkat turnover-nya dan sebaliknya. Yang kedua ada rata-rata pengeluaran kas per periode, yaitu hasil perhitungan rata-rata dari segala pengeluaran kas untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, baik berupa pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, biaya overhead, biaya administrasi umum, dan penjualan. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan di sebuah perusahaan itu memiliki periode perputaran modal kerjanya sebagai berikut. Jangka waktu pembelian dan penyimpanan bahan bakunya itu 15 hari. Yang kedua ada jangka waktu proses produksinya 10 hari. Yang ketiga, jangka waktu penyimpanan barang jadinya 2 hari, dan jangka waktu proses pengumpulan piutangnya 7 hari. Nah, dari beberapa hari tersebut dijumlah akan menghasilkan periode perputaran, yaitu 34 hari. Nah, selanjutnya ada rata-rata pengeluaran kas per periodenya di dalam perusahaan. Pertama, ada pembelian bahan baku sebesar 1 juta, pembelian bahan penolong sebesar 100.000, upah tenaga kerja langsung 200.000, dan biaya pabrik lainnya 700.000. Dari semua nominal tersebut, dijumlah semua akan menghasilkan periode perputaran dari pengeluaran kas per harinya. Nah, setelah kita mengetahui besar dari kebutuhan modal dan rata-rata pengeluaran kas per periodenya, akan dimasukkan ke rumus kebutuhan modal kerja, di mana kalau kita lihat ke belakang, periode perputaran modal kerja ini akan dikalikan dengan rata-rata pengeluaran kas per periodenya. 34 dikali 2 juta akan menghasilkan 68 juta. Nah, 68 juta ini yaitu kebutuhan modal kerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada sumber-sumber pemenuhan modal kerja. Nah, sumber-sumber modal kerja bisa berasal dari sumber internal atau internal source dan sumber eksternal atau external source. Nah, yang pertama itu ada sumber internal, yaitu modal kerja yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri. Sumber-sumber modal kerja ini terdiri dari laba yang ditahan, hasil penjualan akibat tetap, keuntungan penjualan, surat-surat berharga, dan cadangan penyusutan. Yang kedua ada sumber eksternal, yaitu modal kerja yang berasal dari luar perusahaan. Sumber-sumber modal kerja ini bisa berupa pinjaman dari supplier, bank, dan pasar modal. Yang ketiga ada penggunaan modal kerja. Nah, modal kerja adalah dana yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional harian, seperti membeli bahan baku, membayar gaji, mengelola persediaan, dan kebutuhan lainnya. Penggunaan modal kerja ini dapat mengurangi aset lancar perusahaan, tetapi tidak selalu berarti jumlah modal kerja juga akan berkurang.
Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Pertama ada pembayaran hutang-hutang jangka panjang seperti hipotek, obligasi maupun hutang jangka pendek lainnya. Kedua ada pembelian aktiva tetap atau investasi jangka panjang yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya hutang lancar. Yang ketiga ada pengambilan uang kas oleh pemilik perusahaan atau prive. Yang keempat ada pembentukan dana dari aktiva lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang seperti dana. Yang kelima ada pensiun pegawai atau asuransi pegawai. Yang terakhir ada pembayaran kerugian karena kegiatan operasi perusahaan. Nah, sini ada yang terakhir yaitu analisa laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis ini membantu memahami dari mana modal kerja berasal dan bagaimana penggunaannya dalam operasional perusahaan. Laporan perubahan modal kerja diperlukan untuk menunjukkan secara rinci kenaikan dan penurunan modal kerja setiap periode. Nah, laporan perubahan modal kerja ini akan menunjukkan satu perubahan terjadi untuk setiap komponen modal kerja, yaitu perubahan masing-masing komponen aktiva lancar atau hutang lancar, serta perubahannya secara keseluruhan dalam periode tertentu. Nah, yang kedua, sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja dan dari mana modal kerja diperoleh, serta berbagai penggunaan modal kerja tersebut. Nah, di sini ada contoh soal dari analisa laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, dari soal tersebut kita bisa lihat neraca dari perusahaan PT Taskia, di mana di laporan neraca ini terdapat dua laporan dari 2 tahun yang berbeda. Kalian bisa lihat sendiri di sini dari nominal-nominalnya ada yang naik, ada yang turun. Nah, cara pengerjaannya pertama kita analisa dulu apakah nominal dari akun-akun tersebut naik atau turun. Nah, seperti ini. Cara menentukan apakah modal kerja naik atau turun, kita bisa mengurangi dari tahun 2007 dan 2006. Nah, setelah kita mencari mencari kenaikan atau penurunan dari nominal tersebut, kita masuk ke laporan perubahan modal kerja dari PT Taskia. Nah, di sini kita memasukkan aktiva lancar dan hutang lancar. Kalau kalian bertanya kenapa sih di laporan perubahan modal kerja ini hanya mencantumkan aktiva lancar dan hutang lancar. Nah, di perubahan modal kerja ini hanya mencantumkan aktiva lancar dan hutang lancar karena konsep modal kerja mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang liquid atau mudah diuangkan. Dengan kata lain, modal kerja fokus pada aset dan kewajiban yang berhubungan langsung dengan operasi harian atau kegiatan bisnis rutin perusahaan dalam jangka pendek. Nah, dengan demikian, modal kerja bersih dihitung sebagai selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Nah, perubahan pada dua komponen ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola dan menggunakan sumber dayanya untuk kegiatan operasional jangka pendek yang merupakan inti dari konsep modal kerja. Nah, jadi kenapa di laporan perubahan modal kerja ini cuman dicantumin aktiva lancar dan hutang lancar seperti itu. Setelah kita mencantumkan aktiva lancar dan hutang lancar, kita masukin perbedaan kenaikan atau penurunan dari modal kerja yang telah kita analisa sebelumnya. Nah, mulai dari kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Nah, lanjut ke hutang lancar, yaitu ada hutang dagang, hutang wesel, dan hutang gaji. Nah, kalau semisal kita lihat dari hutang lancar, kenapa sih di hutang lancar itu si akun-akun hutangnya kalau semisal naik malah mengurangi modal kerja, dan kalau semisal turun itu menaikkan modal kerja. Nah, mengetahuinya dari analisa yang telah kita buat sebelumnya di hutang dagang. Di sini hutang dagang itu mengalami penurunan, hutang wesel mengalami penurunan, dan hutang gaji mengalami kenaikan.
Tapi kenapa di perubahan modal kerja yang turun malah menaikkan modal dan yang naik malah menurunkan modal kerja? Nah, ini alasannya teman-teman. Dalam perubahan modal kerja, penurunan pada hutang lancar dianggap sebagai sumber dana yang menambah modal kerja. Ini terjadi karena penurunan hutang lancar berarti perusahaan mengurangi kewajibannya atau telah membayar sebagian dari hutang lancarnya. Karena jumlah hutang lancar berkurang, modal kerja bersih meningkat. Asalnya dana yang sebelumnya disisihkan untuk membayar kewajiban kini tersedia untuk modal kerja. Secara singkat, penurunan hutang lancar menambah modal kerja karena beban kewajiban menurun sehingga meningkatkan likuiditas dari perusahaan itu sendiri. Gitu. Nah, setelah kita memasukkan kenaikan dan penurunan dari modal kerja, kita mendapatkan hasil yang di bawah ini. Dan ternyata dari hasil analisa kita terdapat perbedaan. Yang pertama ini nominalnya 895.900 dan yang kedua 390.500. Berarti modal kerja ini mengalami kenaikan. Nah, kenapa sih bisa ada kenaikan? Nah, kenaikan modal kerja ini tuh bisa terjadi karena ada kegiatan seperti sumber penerimaan modal kerja dan penggunaan modal kerja yang telah disampaikan tadi. Nah, kalau dilihat dari sumber-sumber penggunaan modal kerja itu kan tadi sudah dijelaskan ada dua, ada sumber internal dan sumber eksternal. Nah, untuk menentukan kenaikan modal kerjanya kita pakai dua faktor tersebut. Nah, perubahan kenaikan modal kerja ini tuh bisa dipengaruhi dari kegiatan-kegiatan yang terjadi di perusahaan Media Tazkiyah ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya kegiatan-kegiatan itu yang mempengaruhi kenaikan modal kerja itu ada dua. Pertama, ada sumber penerimaan modal kerja dan penggunaan dari modal kerja itu sendiri. Untuk akun-akun yang merupakan sumber dan penggunaannya telah dijelaskan oleh teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini ada sumber penerimaan modal kerja dan ada penggunaan modal kerjanya. Nah, yang meliputi sumber penerimaan modal kerjanya itu pertama ada hasil kegiatan dari operasi perusahaan, ada laba ditahan dan cadangan penyusutannya. Nah, cadangan penyusutan itu kita ambil dari cadangan penyusutan gedung dan cadangan penyusutan alat kantor. Kita jumlahkan masukkan nominal kedua ada penjualan saham. Nah, penjualan saham ini untuk nominalnya diambil dari modal saham Nah, yang kedua ada penjualan saham. Nah, penjualan saham ini nominalnya kita ambil dari modal saham. Nah, kenapa bisa 600.000? Karena di tahun 2006 dan 2007 itu ada perbedaan kenaikan modal saham sebesar 600.000. Lalu nominal 605.400 ini dan 600.000 ini di total. Setelah itu kita mencari penggunaan modal kerjanya. Yang pertama ada pembuatan gedung, pembelian alat kantor dan pembayaran hutang obligasi. Nah, untuk yang bertanya kenapa hutang obligasi di sini tidak masuk ke laporan perubahan modal? Karena hutang obligasi ini tuh termasuk hutang jangka panjang, bukan hutang lancar. Setelah kita menentukan nominalnya, kita total. Nah, setelah kita menentukan total dari hasil kegiatan dari sumber penerimaan modal kerja dan penggunaan modal kerjanya, kita kurangi dan menghasilkan kenaikan modal kerja. Nah, setelah kita menentukan nominal dari kenaikan modal kerjanya, kita masukkan ke laporan perubahan modal kerja sebagai berikut. Di sini ada perbedaan ya teman-teman. Kita masukkan di bawah sini 505.400 dijumlah dengan
perbedaan modal kerja yang menurun. Menghasilkan hasil yang balance. Oke, selanjutnya saya akan membahas pola pembelanjaan modal kerja. Pola pembelanjaan modal kerja suatu perusahaan dapat dipahami berdasarkan pola pembelanjaan harta perusahaan. Terdapat 3 pola pembelanjaan harta perusahaan yang dapat mendukung dicapainya tujuan likuiditas dan rentabilitas secara bersama-sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pola konservatif. Pola konservatif adalah pendekatan hati-hati dengan risiko lebih rendah. Lalu selanjutnya ada pola agresif. Pola agresif adalah pendekatan berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil lebih besar. Lalu ada pola moderat. Pola moderat adalah pendekatan kombinasi antara pola konservatif dan pola agresif dengan risiko yang seimbang. Lalu selanjutnya, di sini ada pola konservatif. Berdasarkan pola ini, maka seluruh harta tetap, harta lancar yang sifatnya permanen, dan sebagian harta lancar yang sifatnya variabel dibelanjai dengan dana jangka panjang. Sedangkan sebagian harta lancar yang sifatnya variabel dibelanjai dengan dana jangka pendek. Lalu selanjutnya ada pola agresif. Berdasarkan pola ini, maka seluruh harta tetap perusahaan dan sebagian harta lancar yang sifatnya permanen dibelanjai dengan dana jangka panjang. Sedangkan sebagian harta lancar yang permanen dan seluruh harta lancar yang variabel dibelanjai dengan dana jangka pendek. Lalu selanjutnya ada pola moderat. Berdasarkan pola ini, maka seluruh harta tetap dan harta lancar yang permanen dibelanjai dengan dana jangka panjang. Sedangkan seluruh harta lancar yang variabel dibelanjai dengan dana jangka pendek. Di sini terdapat contoh soal. Yang pertama adalah ada sebuah company bernama Jaya Company, merupakan sebuah perusahaan yang memproduksikan wajan teflon. Setiap harinya, perusahaan sanggup memproduksi sebanyak 65 unit wajan teflon. Dalam 1 bulan kerja, perusahaan memiliki hari kerja sebanyak 25 hari. Berikut adalah biaya-biaya yang dibebankan. Yang pertama ada bahan baku dengan harga 12.000 per unit, lalu ada bahan pembantu dengan harga 7.000 per unit, lalu ada tenaga kerja langsung dengan harga 9.000 per unit, lalu ada biaya overhead pabrik dengan harga 550.000 per bulan, lalu ada biaya penjualan dengan harga 1.700.000 per bulan. Jaya Company membeli bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi dengan memberikan uang muka kepada pemasok 4 kali 24 jam sebelum barang diterima. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk proses produksi adalah 3 hari. Wajan yang sudah jadi tersebut disimpan di dalam gudang selama 4 hari dan penjualan secara kredit dilakukan selama 5 hari. Perusahaan menetapkan kas minimum sebesar 500.000. Nah, berdasarkan soal dan data tambahan, kita disuruh untuk menghitung kebutuhan modal kerja perusahaan. Untuk menghitung periode keterikatan modal kerja, di sini ada 2. Yang pertama adalah menghitung periode keterikatan modal kerja pada bahan baku dan bahan pembantu. Lalu yang kedua ada menghitung periode keterikatan modal kerja pada tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan penjualan. Di sini ada menghitung periode keterikatan modal kerja pada bahan baku dan bahan pembantu. Yang pertama ada pembayaran di muka dengan waktu 4 hari. Lalu ada produksi dengan waktu 3 hari. Lalu ada penyimpanan dengan waktu 4 hari. Lalu ada penjualan kredit dengan 5 hari. Informasi-informasi ini terletak pada data tambahan di slide sebelumnya. Lalu kita jumlahkan dengan hasil 16 hari. Lalu selanjutnya kita menghitung periode keterikatan modal kerja pada tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan penjualan. Dengan produksi sebanyak 3 hari, penyimpanan 4 hari, penjualan kredit 5 hari. Dengan jumlah periode ketertarikan modal kerja pada tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan penjualan sebanyak 12 hari.
Lalu selanjutnya kita menghitung kebutuhan kas per hari. Kita menghitung kebutuhan kas per hari membutuhkan tabel keterangan, biaya, jumlah, dan jumlah kebutuhan kas per hari. Biaya diambil pada soal sebelumnya. Lalu jumlah ini juga terdapat pada soal. Setelah dimasukkan untuk menghitung jumlah kas per hari, kita harus mengkali antara biaya dan jumlah, sehingga menghasilkan jumlah kebutuhan kas per hari sebanyak 1.910.000. Tabel ini akan berkaitan dengan tabel selanjutnya. Pada tabel selanjutnya, kita akan menghitung kebutuhan modal kerja dengan kolom keterangan, kebutuhan kas per hari, periode, dan jumlah biaya. Kebutuhan kas per hari diambil pada tabel yang kita kerjakan sebelumnya. Lalu periode diambil pada ketika kita menghitung periode keterikatan antara modal kerja pada bahan baku dan bahan pembantu dengan modal kerja pada tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan penjualan. Setelah dimasukkan, maka kita akan mengkalikan antara kebutuhan kas per hari dengan periode. Setelah diperoleh jumlah biaya, maka akan kita jumlahkan dengan hasil total biaya 27.860.000. Lalu untuk mengetahui kebutuhan modal kerja, maka kita akan memasukkan kas minimum yang terdapat pada soal data tambahan tadi, sehingga diketahui kebutuhan modal kerjanya adalah 27.860.000 ditambah 500.000, maka sebesar 28.360.000. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Terima kasih. Isn't it amazing how almost every line on our hands are like when your hands are mine, it's like I'm whole again.